Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Sarkasdi akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan dalam manajemen SD. Yaitu yang pertama, hakikat pemimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Kedua kata tersebut memiliki keterkaitan yang tak dapat dipisahkan, karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lain. Yang kedua, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 5. Yang pertama ya teori kepemimpinan sifat. Kit Devin merumuskan 4 sifat kepemimpinan. Yang pertama, kecerdasan. Kedua, kedewasaan dan keluasaan hubungan sosial. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Yang keempat, sikap hubungan kemanusiaan. Teori kedua ya teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Seorang pemimpin berdasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah 2 hal, yaitu yang pertama yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang mengambarkan keakraban dengan bawahannya. Yang kedua disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahannya. Teori yang ketiga ialah teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan pemimpinan, sebab faktor ini pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok. Teori keempat ialah teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dalam harus bersifat fleksibel. Yang kelima ialah teori kelompok. Agar tujuan kelompok dapat tercapai, harus ada perbuatan positif antara pemimpin dan pengikutnya. Tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan dapat disebut dengan modal atau gaya kepemimpinan seseorang. Tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal adalah sebagai berikut. 1. Tipe otoriter, disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Baginya, memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. 2. Tipe laissez-faire atau bahasa Perancis, biarkan mereka sendiri. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahannya berbuat sekendaknya. Pemimpin akan menggunakan sedikit kekuasaannya untuk melakukan tugas mereka. 3. Tipe demokratis. Pemimpin ikut berbaur di tengah anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dengan bawahannya, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara-saudaranya. 4. Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga semi-demokratis atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, atau konsep yang diterapkan di lembaga pendidikannya, maka hal tersebut akan dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dapat diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. 5. Tipe karismatik. Seseorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar. Dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi. D. Karakter kepemimpinan. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam diri kita. Kepemimpinan menuntun sesuatu informasi dari dalam hati dan perubahan karakter.
Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam dan kemudian bergerak keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Disinilah pentingnya karakter dan integritas seseorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang diterima oleh rakyat yang pimpinannya. Kembali kita saksikan betapa banyak pemimpin yang mengaku wakil rakyat atau pejabat publik justru tidak memiliki integritas sama sekali. Karena apa yang diucapkan dan dijanjikan ketika kampanye dalam pemilu tidak sama dengan yang dilakukan ketika sudah duduk nyaman di kursinya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada poin kelima dan 6. Pada poin kelima ini yaitu tentang metode kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki hati dan karakter yang baik, tapi seorang pemimpin harus memiliki metode kepemimpinannya agar kepemimpinannya itu menjadi lebih efektif. Banyak sekali seorang pemimpin hanya memiliki karakter integritas yang baik, tetapi lemah dalam metode kepemimpinannya. Hal ini menyebabkan kepemimpinannya itu kurang menjadi lebih efektif. Ada 3 hal penting dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif dimulai dari visi dan misi yang jelas. Maksudnya, visi dan misi yang jelas ini bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Yang ketiga, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang responsif. Maksudnya ialah pemimpin itu harus cepat merespon jika terjadi masalah-masalah yang pada saat dia memimpin dan selalu hadir pada saat rapat-rapat tertentu. Yang ketiga, seorang pemimpin itu yang efektif adalah seorang pemimpin yang pelatih atau pembimbing. Maksudnya, seorang pemimpin itu harus memberi contoh yang baik dan menginspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya pada poin ke-6 yaitu perilaku kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya ditekankan hanya memiliki karakter, integritas, dan metode kepemimpinan yang baik, tapi seorang pemimpin itu harus mempunyai perilaku seorang pemimpin yang sebenarnya. Ada tiga hal penting. Ada 3 perilaku pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin itu bukan hanya bertujuan untuk memuaskan orang-orang yang dipimpinnya, tapi seorang pemimpin itu harus sungguh-sungguh berserah diri kepada Sang Penciptanya agar ia tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus fokus pada tujuannya. Seperti maksudnya dia harus fokus pada visi dan misinya untuk melakukan sebuah perubahan yang baru. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus terus mau belajar, baik itu di bidang kesehatan, keuangan, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang mampu menjadi seorang pemimpin yang sejati. Jika seorang pemimpin itu berani memimpin tetapi dia lemah di karakter dan integritas dan metode kepemimpinannya, maka otomatis kepemimpinannya itu kurang efektif. Inilah yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.